Ya, sebenarnya kalau masih bisa berpikir gitu, mungkin nggak kalian nggak pengen-pengen banget ke Jepang kali ya gitu. Kalian yang mau ke Jepang sebetulnya perlu riset juga sih sebelum berangkat. Kepada 4KG, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, mungkin boleh dimulai dengan perkenalan dulu nih, terutama untuk Mas Faris dan Mas Adam yang sekarang lagi di Jepang. Dipersilakan, Mas. Mas Adam dulu mungkin nih. Oke, konnichiwa minasama. 私、アダモトマシマスとパカヤトのフロントオフィスアシスタントマネージャーと本日がよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしTerima ま kasih, す。Mas. Oke, ini teman-teman yang hadir pada paham gak nih tadi Mas Adam memperkenalkannya apa nih? Ada translatannya nggak sih di bawah? Nggak Oh ada ya? iya, harusnya di subtitle ya Mas ya kita bikin ya. Roaming, Kak. Roaming, roaming. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi Mas Adam ini sekarang bekerja di Jepang di Park Hyatt Hotel Hokkaido ya, Mas ya? Betul, betul. Di Park Hyatt Niseko Hanazono lebih tepatnya. Oke, baik. Seperti itu. Jadi Mas Adam hari ini akan membagikan pengalaman hidupnya tentang eh, dari mulai persiapan berangkat ke Jepang sampai kerja di Jepang sampai sekarang udah bisa sampai kerja di Park Hyatt kayak gimana nih kayak gitu. Oke, berikutnya kita lanjut perkenalannya ke Mas Faris nih. Nah, ini yang paling suhu nih, KG paling tua nih. Halo, selamat siang. Konnichiwa, minasang. Farisu Tomoshimasu. Gaikoku no Sien Tanto Chomorama Tomoshimasu. Saya Faris, saya penanggung jawab untuk orang asing yang bekerja di Jepang under dari PT Chomorama. Nah, itu terjemahannya. Oh, namanya tetap PT Oke. ya, badan usahanya di Jepang. Ya, di Jepang Iya, namanya tetap perseroan terbatas ya namanya. ya, gampangannya terjemahannya gitulah. Terjemahannya begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi Mas Faris ini tadi bekerja di lembaga penyalur tenaga kerja ya, atau mungkin biasanya disingkat TSK bagi teman-teman yang udah familiar dengan mencari kerja ke Jepang. Dan beliau ini adalah yang membantu mensupport teman-teman Indonesia yang lagi kerja di Jepang, khususnya yang dipegang oleh TSK-nya Mas Faris. Seperti itu. Jadi luar biasa nih nanti Mas Faris pun juga akan membagikan banyak hal tentang apa saja yang harus diperhatikan, rambu-rambu yang harus dipahami sebelum dan sesudah sampai di Jepang. Seperti itu. Oke, terakhir kenalannya sama Mas Deril nih. Mas Deril mungkin boleh perkenalan diri, Mas. はい、はじめまして、レルと申します。どうぞよろしくお願いします。Oke, thank you Mas Deril. Jadi Mas Deril ini adalah Managing Director dari Fasih yang hari ini akan membagikan tentang bagaimana sih Fasih bisa membantu teman-teman untuk menggapai mimpi teman-teman ke Jepang. Dan terakhir, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya, hari ini akan menjadi yang megang mic gitu untuk nemenin teman-teman ngobrol. Seperti itu. Oke, nah tanpa berlama-lama nih kira-kira untuk Mas Faris dan Mas Adam, boleh nggak sih diceritain di Jepang ini tuh so far kultur kerjanya tuh kayak gimana sih? Yang tua dulu apa yang muda dulu nih? Urut absen Bebas A di lah. sini, Mas. A, Oh ya, kalau R. absen A. Oke, saya dulu kali ya. Ya. Kalau di culture kerja sendiri sih, kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan yang emang asli dari Jepang, dia Japanese owned company. Sama sekarang lagi kerja di perusahaan yang international brand gitu ya. Perbedaannya sebenarnya cukup signifikan sih, kerasa apalagi di dunia hospitality ya. Ketika saya kerja di perusahaan yang memang Japanese owned company, dia itu sangat menghargai hierarki gitu dalam artian em, kalau saya mau berinovasi
satu hal, itu kita harus pakai hierarki yang jelas, ke sini dulu, lalu berikutnya kemana, lalu berikutnya kemana, lalu kemana. Sedangkan kalau yang saya rasakan sekarang di perusahaan yang international brand itu, saya lebih punya banyak kebebasan untuk trial and error sendiri gitu ya. Terus waktu di Jepang pun memang budaya-budaya Kejepangan itu sangat terasa sekali gitu ya. Jadi saya tidak bilang ke senioritasnya sih ya, cuman memang em, sekarang ini saya merasa lebih nyaman komunikasi sama atasan secara langsung, secara lebih friendly sama atasan gitu. Em, nggak berarti jelek ya, maksudnya bagus juga budaya seperti itu, cuman cocok-cocokan aja sih kayaknya gitu. Oke, menarik, menarik. Nah, tadi Mas Adam sempat menyebutkan tuh kalau di Jepang tuh hierarki tuh jadi salah satu poin yang penting kayak gitu. Nah, apakah itu jadi salah satu kendala bagi Mas Adam ketika awal-awal transisi kerja di Jepang? Kendala sih enggak Mas Arya, cuman lebih ke kaget karena pas di Indo juga kan saya kerja di international company kan, international brand company yang memang secara hierarkis tuh lebih lebih santai gitu loh, lebih fleksibel gitu. Sedangkan ketika saya masuk ke si Jepang ini, em, oh ternyata harus segitunya ya ininya apa mengikuti hierarkinya gitu. Terutama lebih ke karena saya kerja di hospitality yang kadang-kadang perlu fleksibilitas gitu loh Mas, buat biar kita bisa bikin tamu happy segala macam tuh prosesnya agak lebih panjang. Memang di sisi lain bagus ya, jadi apa-apa tuh lebih terkontrol gitu. Ya, ya. Jadi Oke. lebih, maksudnya hierarki ini plusnya jadinya kan karena ada chain of command yang harus diikutin, jadinya PIC-nya jauh lebih jelas dan lain sebagainya, walaupun mungkin jadi lebih rigid gitu ya. Betul betul, lebih ke time consumingnya sih, kayak mau melakukan A tuh banyak sekali step yang harus dilakukan, sedangkan di pengalaman sebelumnya waktu di Indonesia tuh kayaknya kita bisa langsung sendiri gitu. Dengan ujung-ujungnya melapor juga, cuman beda prosesnya sekarang tuh lapornya di awal. Kalau dulu tuh dikerjakan dulu rapi, baru endingnya laporan hasilnya gitu. Lebih ke Oh, arah situnya sih sebenarnya kalau dari pekerjaannya. baik. Jadi kalau boleh dipersingkat tuh kalau di Jepang itu budayanya minta izin, kalau di Indonesia budayanya minta maaf gitu ya, Mas ya. Betul. Gitu. Kayaknya Oke. lebih lebih gampang yang minta maaf sih kadang-kadang. Oke, baik, baik. Nah, kalau Mas Faris gimana nih, Mas? Kan kerja di TSK nih, mayoritas temennya kayaknya lebih banyak orang Jepang kan nih, Mas ya? Iya, kebetulan di tempat saya bekerja itu ada 4 orang Indonesia, lebihnya itu orang Jepang. Total kita ada 30 karyawan. Di bawah kami ada sekitar 600 orang Indonesia yang kami handle di seluruh Jepang, utamanya di Hokkaido. Tadi menyambung Mas Adam yang udah jelasin, bisa saya translatekan ke bahasa Jepang itu Horenso namanya teman-teman kalau Oh ya, yang ya. udah pada belajar bahasa Jepang ya. Hokoku, Renraku, Sodang. Jadi apapun yang kita lakukan di perusahaan tuh harus melalui tahap-tahap itu. Hokoku itu dia melaporkan, Renraku itu kita mengkomunikasikan, Sodang itu kita mengkonsultasikan. Jadi apa-apa cuman masalah kayak misal saya mau pergi dinas pinjem mobil kantor gitu, kita harus lapor tuh ke manajer, manajer bilang oke oke, terus nanti setelah selesai urusan di luar kita lapor juga tuh apa aja hasilnya yang didapat dengan ya tentunya dengan bahasa Jepang yang terperinci ya, dan kalau ada yang perlu ditindaklanjuti kita kaizennya apa nih untuk perbaikan ke depannya. Sama sih overall sama kayak yang diceritakan Mas Adam, kultur Jepang itu memang detail yang mana kita nggak bisa miss satu step ke step yang lain tuh nggak bisa saling lompatin, jadi harus benar-benar kita jalanin satu-satu. Gitu sih. Oke, nah itu menarik banget tuh Mas Adam tadi, Mas Faris barusan disebutkan bahwa di Jepang ini ada budaya namanya Horenso. Nah, sebenarnya budaya-budaya apa saja sih yang seharusnya pekerja Indonesia ini punya dulu sebelum mau berangkat kerja ke Jepang gitu? Ya, yang pasti untuk pertama jelas bahasa ya, entah itu di sektor apapun bahasa itu yang paling penting karena ketika kita tidak Pak, menguasai bahasa, komunikasi pasti juga tidak
akan terjalin dengan lancar ya. Kalau budaya-budaya yang lain tentunya disesuaikan dengan industri masing-masing ya. Dengan Mas Adam tadi di perhotelan tentunya omotenasi itu benar-benar harus dijaga karena bagaimana kita memperlakukan customer atau mungkin guest ya kalau di tempat Mas Adam Okiakusama itu tamu kan ya. Tamu adalah raja, customer adalah raja itu juga berlaku di sini. Kemudian kalau dari sektor saya karena saya berhubungan dengan pekerja dan yang pemberi pekerjaan itu ya benar-benar apa ya? Kita mengetahui dan memberikan solusi yang tepat untuk masing-masing. Jadi ketika si saconya atau perusahaan minta, wah ini anak-anak Indonesia kurang nih dalam hal ini, misal kata kurang bersih, apa tonya ya kita sampaikan ke teman-teman di lapangan, kalian jaga kebersihan dong, sampahnya dipisahin dong. Nah kayak gitu-gitu, mungkin teman-teman yang baru datang atau mungkin baru tahu budaya Jepang itu masih agak kaget untuk menyerap dan mengadaptasi budaya-budaya itu. Dan sebetulnya karena sekarang informasi ini udah terbuka lebar ya, jadi nggak ada excuse sih sebetulnya untuk mempelajari itu dulu sebelum kita datang ke Jepang. Utamanya dari tempat-tempat kita belajar, lingkungan itu sangat membantu sekali. Iya, menarik banget tuh tadi poin yang disampaikan oleh Mas Faris ya. Karena sekarang itu kan akses informasi tentang kerja ke Jepang ini tuh udah banyak banget gitu ya. Dan hampir semua, kayak banyak banget sekarang konten kreator dari teman-teman yang udah di Jepang gitu ya. Teman-teman Indonesia yang udah di Jepang tuh akhirnya jadi konten kreator, membagikan pengalamannya dan lain sebagainya. Jadi harusnya sih udah bener tadi kata Mas Faris sudah nggak ada excuse nih buat teman-teman untuk kayak kok saya harus cari info gimana, saya harus kayak gimana gitu. Oke, menarik banget. Nah, mungkin boleh dibagikan nggak nih Mas Faris dulu deh, mungkin yang lebih tua dan lebih lebih mengalami perubahan sistemnya nih gitu. Gimana sih prosesnya dulu tahu tentang kerja ke Jepang, perjuangannya tuh kayak gimana sih Mas? Oke, jadi pertama kali saya bersentuhan dengan Jepang langsung itu udah cukup lama ya, 2007 mungkin teman-teman di sini belum lahir kali ya, atau mungkin yang udah veteran juga baru 5 tahun atau berapa tahun kali ya. Wah, Nah di angkatan tua situ banget. saya pertama ke Jepang, di situ saya pertama kali ke Jepang itu sekolah bahasa, namanya Nihongo Gakko. Nah di situ itu kota pertama saya Nagoya di tengah, enggak yang di Hokkaido. Jadi ada 3 kepulauan kan, Jepang itu Hokkaido, tengah sama Fukuoka, satu kecil lagi nyempil Okinawa. Nah di situ saya belajar bahasa Jepang, ada paket yang 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Tapi waktu itu karena belum semasif sekarang ya informasi tentang beasiswa, tentang bagaimana cara mendapatkan dukungan apa finansial di Jepang seperti itu akhirnya mental lah gampangannya kita mundur perlahan nih pulang dulu ceritanya begitu. Nah, berhasil masuk Jepang lagi baru 2023 kemarin sebetulnya singkat ceritanya kerja di salah satu hotel juga sih kayak yang apa Mas Adam jalani sekarang. Cuman akhirnya saya berpindah karena mungkin passionnya lebih suka ngobrol sama orang yang benar-benar di lapangan ya. Jadi saya pindah kerja di tempat yang sekarang yang ngurusin teman-teman pekerja kita dari Indonesia. Kalau proses secara apa ya administratif hampir sama sih di Jepang tuh untuk tinggal lebih dari 3 bulan itu membutuhkan visa, visa atau tinggal apa izin tinggal. Kemudian kalau untuk dari apa ya penjamin atau mungkin proses eligible-nya kita kan sama-sama tahu ada namanya Certificate of Eligibility itu, COE tuh kalau kita mau datang ke Jepang. Itu sama, kita kirim dari Indonesia data-datanya, kemudian nanti dapat sertifikat itu, lalu dikirim ke kita ke Jakarta. Itu masih sama sih sebetulnya. Cuman yang mempermudah sekarang kan udah zaman digital ya, COE itu ada juga yang pakai digital, jadi nggak perlu ditunjukin kertasnya yang tebel itu. Dan negara kita pun juga udah banyak benah gitu dalam memfasilitasi atau memberikan perlindungan. Jadi kalau teman-teman tahu dari Indonesia itu juga sebelum kita keluar dari Indonesia untuk pekerja utamanya itu diwajibkan memiliki asuransi gampangannya ya BP2MI kalau nggak salah. Itu di situ kita
bayar premi asuransi untuk berapa tahun sesuai kontrak kerja kita. Nanti itu mengcover asuransi jiwa kita lah. Intinya kalau ada apa-apa sama kita di negara orang, BP2 PMI atau melalui kedutaan itu hadir untuk kita. Nah, udah itu ya tinggal berangkat. Tergantung nanti kita penempatan di mana, entah kita nanti dijemput dari perusahaan atau kita berangkat sendiri, tiket bayar sendiri atau dibayar di perusahaan, itu tergantung dengan jobnya masing-masing lah. Intinya sih seperti itu. Begitu, Mas Arya. Oke, Oke. luar biasa berarti sebenarnya apa namanya bisa disimpulkan untuk proses di tahun 2007 dengan di 2023 kemarin itu ini banget ya, apa beda jauh ya. Sekarang itu bisa kita simpulkan bahwa lebih dipermudah dengan ada beragam informasi yang sudah beredar di internet. Nah, untuk kalau Kak Adam sendiri kemarin gimana nih untuk proses pemberangkatan apa namanya berangkat ke Jepangnya pada saat itu? Kalau saya sih kayaknya jalurnya agak kurang mainstream ya. Ini Gimana tuh? jadi ceritanya dulu Menarik pas nih. waktu kerja di Jakarta itu ada kenalan lah, kebetulan yang saya lagi bareng. Terus dia cerita waktu itu saya liburan ke Hokkaido gitu, ke Niseko. Oh, namanya familiar tapi kayak belum kayak nggak tahu itu ada di mana. Setelah saya cari lagi ternyata Niseko itu adalah ski resort yang memang peak seasonnya itu adalah lebih banyak foreignernya dulu. Terus akhirnya saya coba iseng karena sudah merasa waktunya untuk pindah dari zona nyaman. Waktu itu cari-carilah hotel di Niseko waktu itu. Memang tahun 2018 itu masih sedikit sekali hotel-hotel yang buka di sini gitu. Setelah saya cari-cari, ternyata ada yang lagi buka lowongan. Saya iseng lempar CV. Dan gitu lempar CV, ternyata bersambung sama company-nya, si yang Japanese company ini. Em, Lanjut interview segala macem, ternyata dia nerima gitu. Padahal saya jelaskan waktu itu bahasa Jepang saya itu masih sangat terbatas sekali, bahkan bisa dibilang 0,1 ya, Oh, luar biasa. pengertian Jepangnya dulu ya. Eh, Cuman dia kasih penjelasan bahwa di Niseko ini terutama belum terlalu dibutuhkan untuk bisa bahasa Jepang dulu untuk komunikasi sama tamu segala macam gitu. Jadi memang kan dia ski resort, peak time-nya adalah winter. Dia bilang nggak apa-apa, kita bisa terima gitu. Akhirnya akhirnya saya kasih dokumen segala macam. Cuman waktu itu ada satu periode di mana dia minta CV dan bahasa Jepang. Akhirnya itu saya buat CV, saya minta tolong sama kenalan yang memang ngerti untuk dibaca lagi, untuk di proofread segala macam itu ternyata untuk proses pembuatan COI gitu. Jadi dia minta dokumen segala macam, saya kirim. COI-nya diurusin sama company-nya. Memang company cukup besar ya di Jepang dia. Em, Sekitar sebulanan lah COI-nya turun. Akhirnya setelah COI turun itu saya baru buat visa ke Jakarta. Sorry, emang saya di Jakarta waktu itu, cuman saya buat visanya di company VFS ya kalau nggak salah namanya. Habis itu langsung turun visanya semingguan kurang lebih, terus berangkat. Waktu itu biaya yang dikeluarkan itu hanya biaya tiket aja tok Oke. gitu. Nah, apa namanya merujuk ceritanya apa Kak Adam tadi ya, katanya pada saat melamar itu bahasa Jepang masih 0,1%. Maksudnya kan tentunya apa namanya setelah itu nggak mungkin dong Kak Adam nggak belajar bahasa Jepang. Mau ngomong pakai bahasa apa selama hidup sehari-hari di sana iya atau enggak? Jadi jadi sebenarnya gini ya, pas Nah, waktu saya berangkat itu memang sebelum berangkat itu memang saya self taught lah akhirnya karena hmm, ya berpikir juga dong bahwa ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan. Jadi saya pun punya kesadaran bahwa harus bisa dan harus mau untuk belajar gitu, mau nggak mau kan. Ketika sampai sana memang ketika saya berurusan sama tamu yang dari internasional itu nggak ada masalah. Cuman ya. em, yang jadi masalah itu adalah ketika saya mau melanjutkan pekerjaan lainnya. Misalnya tamu minta tolong untuk dibookingin taksi itu, mau dari hotel pergi ke restoran kemana gitu. Itu saya perlu bahasa Jepang. Terus ketika tamu minta untuk kamarnya di make up, dibersihkan, itu saya perlu komunikasi bahasa Jepang dengan housekeeper gitu untuk cek kamar sudah ready atau apa segala macam gitu. Di situ ada sedikit sedikit penyesalan bahwa
dulu harusnya ikut ini ya, ikut kelas formal gitu ya, persiapan dulu gitu. Cuman memang waktu itu proses dari kontak pertama sampai dengan berangkat itu hanya 6 bulanan aja sih. Jadi kalau ikut kelas pun ya setidaknya ada basic yang saya bisa gitu. Akhirnya ya mau tidak mau untuk bertahan hidup ya saya belajar sendiri di sini gitu. Dengan YouTube, dengan buku, dengan teman segala macam gitu. Nah sekarang mungkin zaman dulu belum belum terlalu banyak informasi benar seperti yang disampaikan sama Mas Faris ya soal em, apa-apa saja yang diperlukan, bagaimana kehidupan tinggal di sini segala macam gitu. Kalau sekarang kan kayak udah ada FASI apa segala macam lembaga-lembaga yang fasilitasi untuk belajar gitu. Oke. Terus, Nah, artinya kan sebenarnya kalau dari pengalamannya Kak Adam sendiri, karena bekerja di hospitality ya, itu kan artinya kemampuan percakapan kan yang paling apa diutamakan ya pada sampai dengan sekarang. Nah, buat Mas Faris dan juga Kak Adam nih, kira-kira apa namanya normalnya orang itu kalau belajar bahasa Jepang itu berapa lama sih? Terus ada nggak sih tips and trick yang perlu teman-teman tahu dalam belajar bahasa Jepang gitu? Supaya apa namanya teman-teman yang mau eh, berangkat ke Jepang dan belajar bahasa Jepang ini juga nggak hanya terfokus pada ini aja pembelajaran yang ada di buku gitu loh. Kira-kira ada tips yang lain nggak sih? pengalaman Silakan. dari teman-teman yang udah ada di sini sih kurang lebih memang 9 bulan ke 1 tahun yang mereka belajar khusus untuk belajar bahasa Jepang gitu. Bahkan banyak juga teman-teman foreigner lainnya yang kerja di sini tuh mereka sebelum bekerja mereka apa tadi namanya Nihongo Gaku dulu ya kayak Mas Faris itu belajar bahasa Jepang di sini gitu atau di negaranya gitu. Terus tadi sempat saya lihat timeline yang fasih untuk belajar bahasa Jepang itu sebenarnya kalau saya lihat tuh ideal sekali sih. Maksudnya jelas pajaknya dari N5 dulu, lalu N4, lalu N3 gitu. Em, Sisanya sih ya bagaimana kitanya ya. Karena mau difasilitasi seperti apapun kalau memang dari kitanya tidak mau menerima atau berusaha buat kayak ya sudah ini emang pengen belajar gitu. Akan susah terus kesananya gitu. Terus juga jangan malu untuk mencoba sih sebenarnya. Saya pun pas em, kerja di sini kan tadi self taught lah ya. Akhirnya pada saat datangnya itu saya bikin catatan. Karena saya tahu saya agak kuat hafalannya, saya buat catatan kalimatnya seperti apa. Terus dari situ saya repeat terus setiap hari dan setelah seminggu saya repeat, saya sudah confident dengan self taught saya coba untuk komunikasi sama tamu dan ya trial and error lah. Ada yang tamunya kadang-kadang ngerti, ada yang tamunya kadang-kadang apa sih gitu loh. Jadi memang harus mau dan harus berani mencoba sih mau nggak mau gitu. Oke. Oke, kalau dari Mas Faris gimana nih pengalaman belajar bahasa Jepang di Nihongo Gakko nih kan lebih structured ya dan diajarin juga pakai bahasa Jepang ya, Mas Faris ya? Iya, 2007 tuh apa belum semasif sekarang ya orang Jepang udah bisa bahasa Inggris kan kalau sekarang. Kalau dulu sih masih apa textbooknya pun juga masih bahasa Jepang gitu. Jadi benar-benar struggle-nya dia ngomong apa kita nggak ngerti kita cari sendiri. Zaman dulu belum ada Google Translate masih pakai teman-teman tahu Alphalink nggak ya? Kiranya Gila udah tua punah banget itu. beneran ini. Alfali. Paling. Ya itu Beneran tua nanti banget. dicari di Google lah ya. Iya, Itu iya. mbahnya Google itu kakek Alfa. moyangnya Google itu. Enggak, saya Nggak kira bisa udah. kita ngomong gini gitu terus langsung keluar gitu. Nah itu struggle banget sih zaman dulu. Cuman yang bisa saya highlight adalah karena saya juga kebetulan lulusan dari sarjana pendidikan bahasa Jepang pula, jadi ada kewajiban lah untuk menyampaikan bahwa belajar bahasa Jepang itu memang ada 3 poin ya, dari menulis, membaca, dan mendengar kan ya. Nah, itu tergantung di bidang mana teman-teman akan berkarir. Kalau teman-teman lebih ke office work, ya benar-benar kalian harus menguasai ketiganya itu. Cuman kalau benar-benar di lapangan, ya untuk mendengar dan percakapan itu udah cukup lah. Apa saja yang teman-teman perlu kuasain, pola kalimatnya kah, atau kotobanya, atau kosakatanya kah, itu udah sangat cukup. Tapi kalau untuk menulis dan membaca itu kan next step ahead lagi ya. Tapi kalau memang benar dari perusahaan atau jenjang karirnya membutuhkan apa CLPT atau tes untuk kecakapan bahasa Jepang itu, ya ketiganya itu tetap wajib. Dan yang perlu saya tekankan,
karena Jepang ini kan standar bahasanya tuh kalau teman-teman yang dari Jawa mungkin paham toto kromonya gitu ya, ada unggah-ungguhnya gitu ya. Jadi ada kasta bahasanya lah, dari sopan, sopan banget sampai yang biasa gitu. Nah, kebanyakan teman-teman yang udah ex Jepang itu bisa ngomong, bisa mendengarkan, tapi masih menggunakan bahasa yang kurang sopan. Nah, itu mungkin Mas Adam lebih paham lah bahasa sopan tuh untuk oke aku sama itu seperti apa. Nah, itu sebetulnya kalau bisa dihindari karena kalau udah sampai sini nanti teman-teman sendiri yang ibaratnya bukan rugi sih, malu lah ibaratnya kalau nggak pakai maske, kalau nggak pakai kata kerja yang benar-benar sopan. Jadi saya bukan berarti mendiskreditkan orang yang belajar dari anime, komik atau drama ya. Saya sendiri suka nonton anime, drama, atau mungkin sekedar baca komik ya nggak bisa baca sih sebetulnya. Tapi sekali lagi harus ada benar-benar bahasa yang formal lah. Ibarat kata bahasa Indonesia kan ada yang bahasa selengeannya, ada bahasa yang formal EYD-nya gitu kan. Kalau kita bisa menguasai itu akan lebih apa ya, meningkatkan value kita lah di mata orang Jepang itu sendiri. Gitu, Mas. Oke, menarik banget nih tadi poin dari Mas Faris. Jadi emang kalau di lingkungan profesional gitu ya, itu nggak normal banget tuh kalau misalnya kita ngobrol sama sama pekerja atau dengan orang Jepang lain tuh belakangnya pakai datebayo gitu tuh nggak make sense ya Mas ya. Nah, oi gitu kan. Gitu. Nah, tapi jadi menarik juga nih kan kalau di Jepang itu sebenarnya di tiap daerah punya logatnya masing-masing lah, punya punya penggunaan kosakata yang masing-masing. Sebenarnya enough nggak sih kita belajar bahasa Jepang dalam bentuk formal untuk bisa kerja di kota manapun yang ada di Jepang? Oke, ya. Siapa dulu, Dam? Gue dulu lah, Dam. Boleh lah. Mas Faris, Mas Faris, Mas Faris. Mangga, mangga, mangga. Oke, ya. Secara Zenkoku atau seluruh Jepang itu bahasa yang diterima itu memang bahasa nasional bahasa Jepangnya ya. Untuk bahasa dialek warga lokal itu berbeda di akhiran sama pemilihan kata aja sih sebetulnya. Cuman Hmm. ketika mereka tahu kan kelihatan jelas ya, apalagi ke Kombini pakai batik kayak gini jelas orang asing gitu kan. Nggak mungkin loh itu jarang banget sih orang Jepang. Ya pokoknya nggak mengenali orang asing itu jarang banget lah. Jadi ketika dia tahu lawan bicaranya adalah orang asing untuk bahasa yang formal Jepang yang diajarkan di Indonesia sekarang ini pun udah cukup sih menurut saya. I see, menarik kayak gitu. Kalau dari Mas Adam ada tanggapan atau sudah terjawab sama Mas Faris? Terjawab, terjawab, Mas. Terus juga kayaknya pengalamannya benar kata Mas Faris, dia akan lihat bagaimana lawan bicaranya juga gitu kan. Dan sebenarnya justru dengan kita bisa bahasa yang nasionalnya dulu, ketika kita trying gitu, mencoba, pun dia kan terlihat sangat menghargai kok Mas. Kayak, oh mau ya dia belajar bahasa Jepang ternyata gitu. Banyak sekali respon yang saya dapatkan seperti itu. Apalagi di daerah saya tinggal ini di Niseko, sebelum booming di 2019-an ya, itu banyak sekali orang-orang tua, elderly yang tinggal di sini. Itu kelihatan sekali bahwa mereka sangat menghargai kita yang masih muda-muda lah ya dalam tanda kutip ada di sini dan mau belajar bahasanya gitu. Oke, oke, luar biasa nih ceritanya Mas Adam dan Mas Faris. Oke, mungkin ini lebih ke pertanyaannya lebih targeted sih ya. Pertama mungkin aku mau nanya ke Mas Adam dulu. Kan Mas Adam berarti kan di Jepang udah hampir berarti sekarang udah 5 tahunan lah ya Mas ya. Em, Tahun kelima. 4 tahunan lah. Ada 1 tahun void period yang saya pulang ke Indo terus balik lagi ke sini Mas. Oh, oke. Baik. Nah, Mm. itu perjalanan karirnya tuh gimana sih Mas dari awal kan tadi udah sempet cerita tuh awalnya keterima terus pasti kan ada proses tuh berganti-ganti perusahaan, kantor dan lain sebagainya. Boleh diceritakan nggak Mas perjalanannya kayak gimana? Ya, jadi pertama pas masuk ke company yang Japanese itu, saya tuh work as front desk dan bel associate Mas dulu. Ketika di summer yang banyak tamu orang Jepangnya, saya work as bel associate, handling luggage segala macam.
ketika di winter saya di front desk yang memang komunikasi sama tamu, urusan pembayaran apa segala macam gitu kan. Di sana kurang lebih 1 tahun itu adalah benar-benar perkenalan saya sama Japanese culture, Japanese company culture, Japanese company party culture. Terus dari situ 1 tahun kurang lebih perusahaan saya yang sekarang bekerja ini berdiri gitu. Jadi saya pre-opening team member di Park Hyatt Niseko Hanazono juga kan. Jadi begitu mereka buka lowongan, saya lihat, oh kayaknya sudah cukup nih di local company, mau coba ke yang lebih besar deh, bisa nggak ya gitu. Pas interview ternyata diterima, dari situ promotion lah ke team leader, ke supervisor waktu itu. Di supervisor ini saya cukup lama ya, 2,5 tahunan berarti, 2,5 tahunan jadi supervisor di sini. Em, di Park Hyatt Niseko ini lebih lebih berani, sudah mulai lebih berani untuk assisting tamu dalam bahasa Jepang as a front desk gitu ya, untuk bicara masalah pembayaran, bisa bicara masalah pembuatan riset segala macam, itu sudah mulai berani, sudah mulai confident lah ya. Dan setelah itu, setelah 2,5 tahun jadi supervisor, kemudian langsung dipromot lagi jadi asisten front office manager habis itu. Oke, baik. Jadi berarti sebenarnya kalau kita kerja ke Jepang itu nggak jauh beda dengan di Indonesia ya. Kalau kita mau pindah kerja ya udah tinggal ngelamar aja gitu kalau udah nyampe sana ya Mas ya. Dengan visa saya waktu itu nggak apa-apa mas. Justru jadi visa itu setahun dulu perpanjangnya. Ketika saya pindah pun masih dalam visa yang diperpanjang perusahaan yang lama. Terus di perusahaan yang baru visanya habis diperpanjang lagi sama perusahaan yang sekarang gitu. Mungkin Mas Faris lebih paham dari sisi TSK-nya kali ya. Cuman kalau saya dengan visa saya yang sekarang si izin Kopu ini lebih fleksibel mas untuk pindah-pindah kerja, untuk ganti pekerjaan selama masih dalam jalurnya ya, itu kayaknya sih aman gitu ya. Oke, menarik, menarik. Dan kalau dilihat juga berarti di Jepang untuk terkait tentang promosi dan jenjang karir tuh kayaknya jauh Indonesia ya. Gimana Mas Arya, maaf tadi suaranya sempat hilang mas. Ada apa? Ya, kalau di Jepang itu berarti untuk jenjang karirnya tuh juga jauh lebih jelas dan jauh lebih cepat ya proses untuk naik karirnya gitu. Karena tadi dalam 2,5 tahun udah dapat promosi kayak gitu. Iya, sebenarnya ini lebih ke salah satu kelebihan kita sebagai orang Indonesia ya mas. Ih. Orang Indo tuh kan punya banyak akal ya, terus juga kita kita orangnya sopan tapi berani gitu. Yang saya lihat itu adalah banyak sekali rekan-rekan kerja saya yang potensinya tuh tinggi, tapi karena kayaknya orang Jepang tuh textbook banget, sewarna banget gitu. Jadi ketika kita bisa menonjol, itu kita akan benar-benar langsung dilihat gitu loh. Jadi dibandingkan dengan orang-orang yang textbook segala macam tuh, saya mungkin lebih banyak bisa thinking out of the box, thinking yang mereka tuh tidak tidak pernah terfikirkan bahwa itu tuh bisa, karena sudah diajarkan dari awal bahwa prosesnya tuh dari A ke B ke C ke D gitu. Sedangkan kalau saya tuh dari A kayaknya bisa langsung ke C, kayaknya bisa. Jadi dari segi pekerjaan pun saya merasa sih saya bisa jauh lebih efektif dibanding rekan-rekan saya yang memang orang Jepang gitu. Jadi buat orang-orang Indonesia yang memang pengen kerja di Jepang, menurut saya tuh kita punya satu kelebihan tersebut gitu. Dan kita tuh masih masih diajarkan sopan santun lah ya di Indonesia. Jadi bisa terbawa ke sini dengan lebih berani untuk mengekspresikan gimana sih menurut kita tuh cara bekerja yang seharusnya lebih baik gitu. Gimana cara improve company procedure segala macam gitu. Cuman ya itu, kalau saya boleh mengulang kembali ke masa lalu, mungkin saya akan memperbaiki pelajaran bahasa Jepang saya dulu gitu. Jadi ketika saya di sini tuh mungkin saya bisa jauh lebih cepat lagi mas dibanding yang saya alami sekarang gitu. Oke, baik-baik. Thank you nih, Mas Adam. Dan ini juga jadi motivasi juga ya buat teman-teman kalau kita tuh sebenarnya orang Indonesia tuh kita tuh nggak less capable loh dibandingkan sama
orang-orang dari negara lain kayak gitu. Dimanapun kita berkarir, dimanapun kita berkarya, sebenarnya kita tuh bisa thrive. Yang penting kita memang punya gritnya, punya semangatnya, dan kita juga mau dan berani untuk berinovasi kayak gitu. Nah, izin promosi sedikit juga ya Mas ya. Jadi apa namanya? Ya, buat teman-teman kayak yang tadi Mas Adam sempat bilang bahwa belajar bahasa Jepang itu bisa ngebantu nge-accelerate a lot of things bagi teman-teman yang mau berkarir di Jepang nanti kayak gitu. Yes, ada possibility bisa kerja di sana tanpa pengetahuan bahasa Jepang sebelumnya, tapi dengan bahasa Jepang tentu itu jadi salah satu hal yang bisa membuat teman-teman berhasil karirnya. Dan Fasih di sini hadir untuk ngebantu teman-teman dari mulai belajar bahasa Jepangnya sampai ke persiapan untuk dapat kerjanya. Kayak gitu, kita bakal bantu teman-teman untuk susun CV. Kayak tadi kan kalau Mas Adam sampai harus cari teman yang paham dulu nih, gitu buat nge-translatein CV ke bahasa Jepang. Nah, kalau di Fasih itu kita bantu, kita bimbing teman-teman dari mulai bikin CV, dari mulai persiapan semua dokumennya, interview juga kita bantu latihan dan lain sebagainya. So hopefully dengan adanya Fasih, kita bisa nih mewujudkan eh, impiannya BP2MI bahwa semakin banyak pekerja migran Indonesia di luar, semakin banyak orang diasporanya, biar dunia tuh bisa melihat kualitasnya Indonesia tuh kayak gimana sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke Mas Faris dulu nih mungkin gantian. Mas Faris kan switch karirnya agak jauh nih ya. Tadinya sempat di hotel juga mirip kayak Mas Adam, terus sekarang di TSK. Nah, itu gimana tuh Mas? Lika-likunya gimana tuh? Ya, jadi sama kayak Mas Adam dulu, saya sempat di hotel juga as a bell attendant. Jadi 1 tahun di Jepang dari 2023 akhir sampai 2024 pertengahan ini. Lalu switch karirnya itu karena simple sih, karena saya pengen bawa keluarga, anak istri. Jadi sekedar menggarisbawahi visa yang saya dan Mas Adam gunakan itu kan visa yang memperbolehkan orang membawa anak istrinya untuk tinggal bersama di Jepang. Jadi karena ada di fasilitasi itu ya saya mau ajak anak istri ceritanya. Tapi ketika itu memang tempat bekerja saya masih kurang support lah. Jadi kalian yang mau ke Jepang sebetulnya perlu riset juga sih sebelum berangkat. Kalau memang teman-teman ada goals yang ingin dituju, teman-teman benar-benar harus riset yang benar banget karena ini agak melompat ya. Untuk case-case yang saya handle, teman-teman dari Indonesia yang saya handle kan kebanyakan bekerja di pertanian tuh. Itu kebanyakan ada yang ngeluh, oh kenapa hidupnya di desa? Ya iya pertanian di Jepang memang ada pertanian di tengah kota gitu, walaupun memang teknologi pertaniannya bagus gitu. Nah, kebanyakan karena saya handle orang-orang asing itu memang harus orang asingnya juga yang handle gitu. Maksudnya pekerja kita yang handle ya orang Indonesia gitu. Yang mereka keluhkan seperti itu, terus mereka pengen resign, pengen tensoku, pengen ganti kerja kayak gitu-gitu. Kadang saya bingung gitu, kenapa dari awal kenapa nggak di riset dulu gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, alasan saya pindah, karena memang saya pengen mendekatkan keluarga saya ke lingkungan yang lebih support gitu. Jadi saya cari pekerjaan yang lebih di kota. Nah, kebetulan yang memberikan opportunity cepat itu di TSK. Jadi Torokusien Kikang ini kalau sedikit boleh saya jelaskan, pekerja kita yang menggunakan visa Tokutegino itu membutuhkan organisasi pendukung atau organisasi pengawas yang ada di Jepang. Jadi organisasi itu selain memberi supporting dari teman-teman pengurusan dokumen, pengurusan interview sampai datang ke Jepang, setup awal kehidupan di Jepang, itu juga bertanggung jawab dengan karir teman-teman nih di sini. Jadi ibarat kata gampangannya dari Fasih udah dididik bahasa Jepangnya di matching job, nanti yang nerima dari TSK nih. Jadi kita nerima di sini, kita dampingin teman-teman di sini. Kalaupun teman-teman nggak cocok sama kerjaan pun kami juga switch-nya itu kita fasilitasi. Jadi tadi sedikit flashback ya karir saya dari perhotelan pindah ke TSK atau supporting company untuk pekerja kita itu seperti itu. Gitu Mas Arya. Oke, baik. Dan
apa namanya itu tadi juga informasi yang oke banget ya, bahwa dari untuk bisa bekerja di Jepang ini sebenarnya visanya tuh ada macam-macam gitu, ada Kijinkoku, ada Tokutegino yang masing-masing tuh punya perksnya sendiri. Dan Mas Faris salah satu apa namanya yang dituju dengan visa Kijinkoku adalah agar bisa bawa anak istri ke sana. Oke, nah ini juga berarti teman-teman nih yang hadir nih udah bisa nih mulai nyatet, oh kalau saya udah beranak istri nih gitu atau udah berpasangan, udah nikah, saya mau bawa pasangan saya kayaknya lebih enak Kijinkoku nih kayak gitu. Oke, nah ini dari Mas Deril kayaknya mau nanya nih, dari tadi mukanya pengen nanya. Silakan Iya Mas. tuh ya, agak agak penasaran soalnya sama Kak Adam nih. Kak Adam itu kan sekarang posisinya kan kerja di Park Hyatt Niseko itu kan kalau nggak salah di Hokkaido ya. Nah, eh, Betul, ke, betul. ya kan kebanyakan siswa yang pernah saya handle ya dari dulu sampai dengan sekarang itu kalau kerja pasti maunya di kota. Itu kalau nggak di Osaka, di Tokyo, pokoknya kota-kota besar lah. Biasanya mereka kalau di daerah kecil itu apa sukanya nolak gitu. Dan itu kadang-kadang pekerja Indonesia itu juga apa namanya dalam melamar pekerjaan itu juga agak pilih-pilih gitu. Nah, dari Kak Adam sendiri itu kenapa sih kok mau gitu memilih Hokkaido dibandingin kota-kota terkenal di Jepang gitu, dibandingkan di Tokyo atau di Osaka gitu. Biasanya karena ya kalau pekerja apa Indonesia di mau yang mau ke Jepang itu kalau ke saya itu biasanya ada nggak yang di sekitaran Kanto. Ah, itu paling sering tuh. Tapi kalau Kak Adam sendiri gimana? Ini ada dua jawaban nih, jawaban benar dan jawaban nyelenehnya. Ya boleh dua-duanya, nggak masalah. Karena pertanyaannya sebenarnya sering ditanya juga, Mas Daryl sama tamu-tamu gitu. Kenapa maunya ke Hokkaido gitu? Kenapa nggak ke Tokyo? Kenapa nggak ke Osaka gitu? Jawaban nyelenehnya tuh sebenarnya cuman dengan dijawab why not aja tuh. Kalau kalau jawaban benernya sih sebenarnya gini loh. Kadang-kadang saya suka suka bertanya-tanya gitu. Apa sih yang orang-orang tahu tentang Hokkaido gitu? Maksudnya orang tuh bayangannya Hokkaido tuh apa gitu? Apakah desa semua gitu? Karena pada kenyataannya di Hokkaido pun banyak sekali kota-kota yang besar dan very fun gitu untuk kita visit, untuk kita main di sana, untuk kita stay di sana gitu, untuk kita belanja, untuk kita beli-beli bahan-bahan kehidupan itu banyak sekali sebenarnya. Ada Sapporo, ada Otaru, ada Asahikawa gitu. Memang lebih banyak em, area yang cukup jauh dari perkotaan besar gitu ya. Dalam artian kita anggap kota besar nih ada shopping mall lah ya. Anggapnya seperti itu lah ya. Itu ketika di desa-desa pun masih banyak sekali penunjang-penunjang yang em, cukup buat hidup gitu, kayak pom bensin tuh masih masih sampai malam sekali bukanya, 24 hours convenience store masih ada gitu. Pun ada em, apa sebutannya ya, supermarket kali ya, yang buka sampai dengan malam gitu, dan ada nggak lebih dari ada lebih dari dua gitu. Maksudnya banyak sekali daerah-daerah di Hokkaido yang masih banyak orang belum tahu dan ternyata tuh sebagus itu. Plus di Hokkaido itu tidak terlalu banyak em, orang, jadi chances untuk kita bisa excel di karir itu banyak sekali, terutama di sini ya. Pun juga Hokkaido itu beautiful sih. Menurut saya pribadi, saya sangat amat terkejut dengan scenery nature dari Hokkaido sendiri gitu. Beautiful. Four seasons kan kita di sini, winter, summer, autumn, terus sama spring. Itu Hokkaido itu benar-benar empat-empatnya tuh bagus sekali gitu. Jadi mungkin banyak yang belum tahu banyak soal Hokkaido kali ya, Mas Daryl. Jadi orang berpikirnya tuh Hokkaido Ya tuh mungkin. desa aja gitu. Jadi Padahal sebenarnya bagus sekali, hmm, apalagi untuk excelling karir tuh di sini baik sekali, karena tidak sepenuh di kota gitu. Jadi kerjanya pun masih bisa tenang gitu, pulang kerja juga masih bisa tenang. Mungkin kalau dipikir-pikir sudah sekitar 1,5 tahun nyetir di Hokkaido baru kena macet 2 kali. baru baru 2 kali tuh selama 1,5 tahun tuh. Baru-baru 2 kali kena macet yang benar-benar macet tuh, kayaknya baru 2 kali. Mungkin kalau apa masa dan penempatan di Tokyo udah tiap hari mungkin ya. Iya. Terus kayaknya kalau kalau jadinya tuh kayak kalau kalau saya lagi liburan ke Tokyo lagi kemana tuh ngeliat orang ngejar-ngejar kereta tuh kayak ini orang mau
apa yang dicari ya di hidup kayak gitu loh. Karena di Hokkaido tuh slow living dan saya masih sangat bisa menikmati hidup di sini gitu dan bisa menghasilkan yang lumayan juga bisa menghidupi istri di sini. Oke, berarti ini sebenarnya sih jawaban Mas Adam yang nyeleneh itu keren juga ya. Why not gitu, YOLO banget jawabannya gitu. Benar, betul, betul. Biasanya itu jadi chain untuk ngobrol yang lain tamu gitu. Nah, artinya kan di sini bisa kita tarik bahwa sebenarnya dimanapun kotanya itu kan sebenarnya sama aja ya, karena kan mungkin juga Hokkaido itu tidak terlalu ke expose seperti Tokyo. Jadi mungkin kalau ibarat kata di Indonesia itu Tokyo itu digambarkan semegah Jakarta gitu kan mungkin ya. Iya, 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 betul. Makanya orang kan lebih ini. Padahal kan sebenarnya di Hokkaido sendiri pun juga apa namanya kota yang udah cukup maju untuk ditinggali gitu. Sebenarnya nggak ada bedanya juga kan. Dan kalau Iya, misalkan dari segi biaya hidup sendiri gimana, Mas Adam, di Hokkaido antara Hokkaido sama Tokyo gitu? Kalau nah, misalkan lagi liburan atau lagi em, ini ini sih salah satu hal yang saya syukuri juga ya ternyata ya. Jadi ada teman yang pindah dari Hokkaido ke Tokyo setahunan yang lalu lah gitu. Setelah itu saya sempat ngobrol lagi sama dia gimana di sana gitu. Em, Ternyata dia cerita ketika di Hokkaido itu memang em, kita rata-rata company ngasih tempat tinggal gitu ya. Rata-rata kita dikasih di fasilitasi tempat tinggal, fasilitasi transportasi. Jadi ibarat mau kerja tuh ya tinggal siap-siap kerja aja. Kita nggak perlu repot untuk mikirin ini, mikirin itu segala macam gitu. Jadi biaya hidup em, jauh lebih murah karena ada tunjangan transport dari hotel, ada tunjangan tempat tinggal dari hotel gitu dibanding dengan teman saya yang pindah ke Tokyo karena dia harus cari apato lagi dan apatonya tuh untuk masih bisa dalam jangkauannya tuh jaraknya sekitar 40 menit, 45 menit lah. luar Jadi itu biasa. dia cerita tuh sering sekali dia pulang kerja dia harus kejar-kejaran sama kereta untuk nggak ketinggalan kereta terakhir gitu ya kalau masuk sore. Dan itu Bener-bener tuh masih kayak itu masih ya. another 40 minutes ya. Jadi kayak sama kayak di Jakarta Eh, kali eh, ya. kerja Dari di Jakarta Kejar tinggal di transit Depok. Manggarai gitu ya, masa kalau di Jakarta ya. iya SCBD ke Durensawit kan di Kokasnya macet sekali. Dulu sempat ngalamin segituan juga kayaknya jaraknya. Nah, kalau sekarang tuh bener-bener mau kerja mau apa tuh gampang banget. Jadi kita nggak kena macet nggak apa karena ya di Hokkaido memang seperti itu gitu. Oke. Nah, oke, luar biasa sih ini cerita yang sangat menarik nih bagi teman-teman nih. Jadi kayak apa namanya sebenarnya dimanapun teman-teman nanti yang bekerja ke Jepang itu ditempatkan, tiap kota itu pasti ada plus minusnya dari segala sisi ya tergantung dari bagaimana kita nanggepinnya aja gitu. Nah, sekarang ke Mas Faris nih. Mas Faris ini kan kerja di TSK ya. Boleh nggak sih diceritain sebenarnya tuh job desk yang dihandle Mas Faris selama bekerja di Torokushi Enkikang ini apa aja dan apa namanya proses seleksinya itu seperti apa sih Mas? Oke, dari mulai proses seleksi dulu deh. Kalau seleksi itu sebagian besar memang dokumen dulu ya untuk syarat-syarat umum kayak JLPTN 2 dan sebagainya. Ini belak-belakan aja nih, ini di sini aja ya, jangan keluar walaupun di record ya. Saya tuh Terukus Kekikang yang beruntung karena N saya tuh cuma N4 loh teman-teman kalau boleh kita jujur di sini ya. Cuman memang untuk komunikasi karena memang udah veteran tadi jadi mungkin dari pihak HRD-nya menilai saya memiliki komunikasi bahasa Jepang yang lancar. Nah, setelah dokumen tadi lolos di tempat saya sih agak beda sih ya. Karena wawancara kedua itu saya diundang ke Sama kantor untuk kayak apa merasakan experience-nya kerja di tempat itu seperti apa gitu. Jadi saya diundang dari pagi sampai siang itu untuk ikut sitting di situ dari awal mereka core atau briefing pagi sampai mereka meeting sampai mereka lunch itu saya suruh ngerasain kamu beneran cocok nggak kerja di sini gitu. Value dari visi misi perusahaan nih masuk nggak nih di kamu dan dia juga mau lihat tentunya cara berkomunikasi saya seperti apa. Nah, baru setelah itu diberikan hasil tesnya itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang di Indonesia memang biasanya seperti itu ya, N2, kemudian masih batas umur dan sebagainya, ya bisa terbang, punya SIM, kayak gitu-gitu kan ya kalau lowongan di Indonesia. Cuman yang saya mau highlight di sini, nggak ada menutup kemungkinan untuk teman-teman yang baru belajar sekalipun untuk bisa mencoba untuk apa ya
eh, memulai karir di Jepang lah. Nah, kalau untuk motivasinya tadi, karena saya emang basicnya suka ngobrol ya, komunikasi sama orang tuh suka. Jadi kerjaan dulu pernah jadi sales marketing dan sebagainya. Jadi kerjaan di TSK ini lebih apa ya, aku banget gitu lah, ngurusin orang dari dia datang sampai benar-benar kalau ada masalah kita benar-benar turun ke lapangan, kita mediasi dia sama perusahaan seperti apa. Jadi kita hadir untuk mereka sebagai representatif lembaga penyalurnya itu seperti bukan broker sih ya kalau boleh dibilang kayak organisasi supporting ya. Jadi kalau teman-teman ada masalah, cuman sekedar kayak Mas, aku butuh ambil ATM di sini nggak ada kendaraan nih dari sawah jauh nih kalau mau ke kota ya udah saya jemput atau mungkin ini besok pas lagi libur musim dingin nih petani-petani kita tuh pada pulang karena kan kalau di Hokkaido salju nih saljunya tebel banget mereka nggak bisa bertani kan mereka pulang nanti saya jemputin satu-satu antar ke bandara jadi proses bisnisnya kalau mungkin boleh dibilang bisnis prosesnya itu ya handle teman-teman yang ada di sini dari A sampai Z-nya. Kalaupun mereka ada yang sakit lah, ada yang mungkin perlu dibantu administrasi lah, itu kita bantu semua. Kayak gitu, Mas. Oke, berarti ini ya, apa namanya, ada yang menarik tuh tadi yang di-highlight Mas Faris itu secara sertifikasi cuma punya N4, cuma karena generasi Alphalink gitu kan ya. Generasi Alphalink dan bicaranya udah dari tahun 2007 nih sampai sekarang. Jadi kan memang yang dinilai itu adalah kemampuan percakapan ya oleh perusahaan ya Mas ya. Tidak hanya Iya, iya. sekedar sertifikat apa sertifikat ujian bahasa saja gitu kan. Iya, betul. Dan apa namanya memang kenapa sih kalau yang aku tangkap ya kenapa kemampuan apa percakapan itu sangat penting karena kan kayak tadi nih kalau misalkan Mas Faris mungkin kan sebagai orang yang mensupport teman-teman yang apa teman-teman Indonesia yang ada di Jepang cuman kalau misalkan Mas Farisnya lagi nggak ada otomatis kita harus ngomongnya sama orang Jepang dong gitu nggak sih. Iya, Nah, betul. kalau misalkan ada masalah yang sedang kita hadapin dan Mas Farisnya lagi nggak ada, kan nggak mungkin kita ngomong ke orang Jepangnya kan terbata-bata, nggak bisa diutarakan juga Iya, dong masalah yang sedang kita hadapi gitu loh. Nah, jadi betul, buat betul. teman-teman nih yang mau apa namanya menyusul Mas Adam dan Mas Alfaling kita ini, ya, tol Nanti di kemampuan search ya. Alphalink itu apa nanti di search ya. Iya. Mungkin banyak yang roaming loh ini. Mungkin yang dari Fasi ini juga pada belum lihat kali Alphalink itu apa ya. Alphalink itu keluarnya zaman Zenius, jualannya masih DVD, teman-teman. Belum aplikasi. jadi di highlight nih yang mau nyusul Mas Faris dan juga Mas Adam untuk memperkuat di kemampuan percakapannya gitu karena apa namanya itu juga yang dinilai kan pada saat teman-teman interview dengan perusahaan Jepang seperti itu. Nih Kak Arya gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Kayaknya ada yang penasaran nih dari mukanya nih. Ya, betul. Tapi sedikit mau nambahin juga sih yang tadi disampaikan sama Mas Daryl terkait tentang percakapan atau bahasa Jepangnya kaiwa gitu ya. Di Fasih sendiri itu kayak yang tadi udah dijelaskan kita punya apa namanya community ya. Kita punya proactive community di mana di situ teman-teman bisa ngobrol bareng sama alumni-alumni Fasih yang udah kerja di Jepang atau sekarang lagi dalam proses. Di mana di situ teman-teman juga bisa ngobrol nih ke sesama yang lagi belajar bahasa Jepang, latihan membiasakan diri ngobrol dengan bahasa Jepang, melatih pelafalan, mengatih pendengaran dan lain sebagainya, biar kaiwanya lancar kayak gitu. Dan di Fasis pun juga ada yang namanya kelas kaiwa atau kelas percakapan yang khusus untuk melatih teman-teman biar bisa lancar nih ngomongnya kayak gitu. Jadi hopefully dengan adanya Fasih kita beneran hadir untuk membantu teman-teman nih mewujudkan mimpi teman-teman di Jepang. Nah, aku jadi tertarik juga sih sama tadi ceritanya Mas Faris ya kan kerjanya kan banyak mensupport lah, memberikan banyak bantuan bagi teman-teman Indonesia yang lagi ada di sana dari mulai proses perekrutan sampai pas udah nyampe sana. Kalau dari pengalamannya Mas Faris nih, kriteria orang Indonesia yang dicari sama pihak Jepang tuh kayak gimana sih Mas? Gitu. Yang paling utama tuh selain bahasa tentunya ya, itu Akarui apa ya? Akarui itu yang ceria gitu. Jadi kan teman-teman mesti banyak lah lihat postingan
Orang-orang pada pakai apa Banyak dasi, yang flat, terus mukanya pakai datar. dasi, pakai nomor dada itu. Nah itu kan udah itu ngeri kan kayak seleksi ke akabri, akabri, roaming lagi bahasanya. Ya, yang penting ketika interview atau matching job itu teman-teman harus menunjukkan teman-teman tuh pribadi yang cheers up gitulah, ceria gitu. Dan kalau teman-teman udah bisa menunjukkan itu, orang Jepang kan akan apa ya, feedbacknya itu nanyanya juga akan lebih relax gitu loh. Oh genki desu ka gitu aja kan kayak udah oh genki desu gitu kan selesai gitu. Oh namae wa Faris desu gitu ya nggak akan jadi obrolan gitu kan. Tapi ketika teman-teman bisa lebih mengeksplor kemampuan bahasa teman-teman dengan lebih ceria gitu, orang Jepang pasti akan lebih apa ya respect lah. Oh ini anak beneran punya motivasi nih untuk bekerja di Jepang gitu. Perkara kita banyak masalah di belakang mah itu urusan di belakang layar ya. Cuman ya sebaik mungkin kalau ada interview itu kita on cam bener-bener eh, ceria. Nah itu nggak jarang orang Jepang yang bener-bener pengen tahu itu interviewnya nggak on cam lagi. Pick up ketemu sama kandidatnya, kemudian ngobrol sama orang tuanya bahkan kadang karena jadi mungkin dari teman-teman yang udah pengen berkarir ke Jepang juga tahulah kenapa Jepang ini banyak menyerap tenaga asing dari berbagai negara sebetulnya bukan cuma di Indonesia saja. Jepang ini kan piramida penduduknya ini terbalik ya. Jadi orang tua, elderly, kata Mas Adam tadi, itu semakin banyak tiap tahun. Karena apa? Generasi baby boomernya itu udah jadi tua sekarang tahun-tahun 70, 60 waktu mereka lagi genjot-genjotnya ekonomi, sekarang udah pada tua kan. Oh, Mas Udah Faris termasuk nggak tuh? anak, oh enggak, saya milenial berarti. Saya 88 tuh. Ya, ya. Pokoknya intinya Benar-benar. anak mudanya itu nggak pada hitung lagi. Anak mudanya itu nggak pada mau punya anak gitu. Akhirnya pertumbuhan mereka minus gitu. Jadi kayak benar-benar mereka nggak ada yang mau punya anak, terus berkeluarga pun juga jarang mikirin punya anak, bahkan ada yang nggak berkeluarga gitu. Jadi tiap tahun generasi tua mereka bertambah. Otomatis dengan itu usia produktif mereka menurun. Dalam artian orang yang bisa bekerja di sektor-sektor yang lebih mengedepankan orang yang berumur masih muda itu nggak ada gitu. Makanya mereka merekrut orang-orang dari negara lain. Bahkan sekarang kan udah sektor-sektor yang kita bisa kerja itu udah semakin banyak gitu loh. Kayak zaman dulu yang namanya program Kensuse atau program government to government Jepang itu kan larinya pasti ke pabrik gitu kan. Nah sekarang udah ada yang kayak Mas Adam ke industri hospitality, di TSK yang benar-benar kerjanya kantoran dan di lapangan, atau bahkan ke apa airline sekalipun juga ada gitu. Kedepannya bahkan sopir katanya. Sopir itu Jepang kekurangan sekali. Makanya mereka mulai merekrut orang-orang dari negara-negara ya boleh dibilang negara berkembang ya. Cuman sebetulnya seperti kata Mas Adam tadi, orang Indonesia itu SDM-nya nggak kalah dan jauh lebih lebih apa ya bisa diajak kerja sama bisa diajak komunikasi yang lebih baik daripada teman-teman dari negara lain gitu loh. Karena kita basicnya emang orangnya ramah kan ya orang Indonesia tuh dan apa ya ceria gitu loh. Jadi tunjukkan itu ke orang Jepang bahwa kita itu nggak cuma menguasai bahasa tapi kita juga ceria, ramah seperti itu, Mas. Oke, thank you Mas Faris. Jadi itu ya tadi teman-teman kayak harus ceria, harus sumringah ya gitu. Masalah-masalah yang diakibatkan hal-hal lain disingkirkan dulu pas lagi interview. Pokoknya harus kelihatan happy gitu ya. Kalau bisa mukanya merah kayak Anpanman gitu. Nah, mungkin aku jadi pengen nanya juga nih kalau ke Mas Adam ya. Karena kan kerjanya tadi seasonal ya Mas ya. Kalau summer ramenya sama orang Jepang, kalau misalnya lagi winter ramenya sama foreigner kayak gitu. Suka dukanya kerja di sektor pariwisata tuh kayak gimana sih Mas? Em, Sukanya sih ya pasti gimana ya? Kayak kita tuh punya banyak sekali chance untuk belajar hal baru sih, Mas Arya. Karena
setiap hari ketemu orang yang berbeda gitu ya, setiap hari ketemu tamu yang berbeda dari background yang berbeda, itu saya sempat belajar gimana sih cara membaca tamu tanpa harus bertanya gitu loh. Jadi kayak kita tuh sudah tahu dari jauh, oh ini tuh dia sebenarnya senang ngobrol, oh ini tuh dia agak kurang mau untuk di approach, oh ini tuh dia pengennya fast service, dia tuh pengennya lebih lama untuk ngobrol dulu segala macam gitu. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang saya pun dulu nggak tahu kalau itu tuh bisa dipelajari gitu. Em, Terus apa namanya? Karena kita di hospitality kan ya, kita punya punya banyak kenalan juga jadinya Mas dari sana gitu. Karena kan kita kerja sama vendor juga, vendor pun vendornya tuh dia punya restoran, dia punya activity, kita bisa dapat banyak sekali diskon-diskon kalau kita mau ikut activity dari dia gitu ya. Kadang-kadang suka diundang juga untuk trial food gitu, karena kita harus bisa jelaskan makanannya ke tamu nanti seperti apa, kita harus bisa jelasin gimana aktivitasnya ke tamu gitu. Terus ya ini apa namanya? Em, Bener yang tadi Mas Faris bilang nih agak bersinggungan juga ya. Kita harus bisa ceria gitu ya di depan tamu gitu, kita harus terlihat bahwa kita tuh baik-baik saja gitu. Mungkin ini salah satu kurangnya juga kali ya, biarpun di belakang lagi ada masalah apapun ya, ketika kita on the field gitu, kalau pemain bola istilahnya kita fokusnya kerja gitu, nggak, orang tuh nggak boleh tahu kita punya masalah di belakang gitu. I see, I see. Nah, tadi juga kayaknya di awal-awal Mas Adam sempat cerita tuh kalau di Jepang tuh salah satu yang akhirnya dipelajari itu budaya partinya Jepang. Nah, itu gimana tuh, Mas? Sedikit-sedikit aja. Work hard party harder ya kalau Jepang tuh ya. Nggak, emang budaya 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 Jepang kan dia senang sekali untuk gimana ya, jadi kalau lagi kerja tuh serius banget gitu, pokoknya eh, tegas lah, tegang gitu. Begitu beres kerja tuh mereka kadang suka ngumpul, suka minum bareng gitu. Sedangkan kan saya kan kebetulan Muslim ya, maksudnya saya tidak tidak nggak minum bir, nggak apa gitu. Untungnya sih mereka menghargai gitu Mas ya. Jadi saya tuh kalau kalau mereka lagi ngumpul, lagi minum, lagi apa tuh ya, saya ada di sana minumnya minum yang um, apa namanya, ginger ale yang kayak gitu-gitu aja yang memang masih masih boleh saya minum gitu, dan mereka sangat menghargai itu gitu. Kalau di Indo tuh mungkin kayak Extra Joss cabang ada Jepang ya. lah gitu, ada lah, dikit aja cukup loh gitu segala macam. Kalau di Jepang tuh kita enggak, ya udah enggak gitu. Tapi tetap bisa sama-sama menikmati dan sama-sama menghargai sih. Itu sih yang saya pelajarin ya, orang Jepang tuh kayaknya dari kecil ya. Salah satu hal pertama yang diajari di sekolahnya itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa mandiri dan tidak menyulitkan orang lain gitu. Jadi dia itu akan merasa sangat bersalah kalau kalau dia sampai membuat kita melakukan hal yang kita tuh sebenarnya tidak boleh lakukan gitu. Even tamu pun seperti itu loh. Kadang-kadang ada tamu yang sangat pengertian sekali, kayak aduh sorry ya, lo nggak usah segininya sebenarnya gitu. Tapi kita tuh pengen kasih lebih, misalnya kayak kita kasih complimentary upgrade gitu, terus dia bilang kayak aduh, ini nggak apa-apa dikasih upgrade, tidak apa-apa gitu Kalau orang Indonesia mah malah sebenarnya. kayak, wih bagus kalau bisa lebih malah minta lebih ya, Mas ya. Tapi Gitu. ya dari situ sih Mas, ada banyak hal yang saya pelajari juga ya, banyak hal pertama, hal baru yang kayak oh ternyata tuh ada ya di dunia ini seperti ini. Oke, baik. Nah, terakhir nih ke Mas Faris ya. Karena kebetulan juga ternyata kita ngobrol udah lama. Jadi sudah seharusnya kita sudah masuk sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau nanya, please banget tulis pertanyaannya di kolom eh, apa namanya Slido yang sudah di-share linknya. Nah, itu sudah di-share di kolom chat. Ada linknya untuk nanya. Jadi teman-teman bisa nanya di situ. Nanti kita akan pilih eh, eh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relevan untuk mayoritas teman-teman yang datang. Kayak gitu. Nah, untuk Mas Faris nih, sebagai yang sudah berinteraksi dengan banyak sencho nih dengan perusahaan-perusahaan Jepang, tanda-tanda perusahaan Jepang yang red flag tuh kayak gimana sih, Mas? Karena kan kita harus research dulu nih, biar gak kejebak. Ya, ya, menarik. Jadi red flag dalam artian benar-benar kita harus blacklist lah ya ibaratnya. Itu satu jelas kontrak. Itu di awal kalau memang udah prosesnya terpilih dan lanjut ke kontrak, itu kalau kontraknya nggak jelas, itu benar-benar udah, itu tolak aja langsung lah. Itu jelas banget. Sama lah kayak di Indonesia, nggak ada kontrak kerja ya udah pasti ini nggak jelas gitu kan.
Terus yang kedua, alur prosesnya itu. Alur prosesnya itu kayak gimana? Meragukan apa enggak? Misal, ini ada job tapi kamu suruh sekolah dulu ke bidang perawatnya gitu. Itu banyak sekarang modus-modus kayak gitu. Bukan berarti saya menjelekkan lembaga yang menawarkan dari PT atau itu kayak model gini lah. Jadi kayak dikasih beasiswa dulu, terus nanti suruh masuk ke Jepang dengan visa pelajar, nanti akhirnya dia dipindah ke visa yang modelnya macam-macam lah. Nanti kamu masuk Jepang dulu dengan visa pengungsi, bahkan ada tuh. Itu nggak masuk akal sih. Negara kita nggak lagi perang gitu, dia pakai visa pengungsi kan kayak kita lagi kesulitan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu banyak banget bertebaran. Jadi yang perlu diwaspadai itu jangan mudah percaya dengan rekrutmen yang cuman di-share di Facebook kah atau nggak ada nama perusahaannya, Renra Kusaki atau kontaknya nggak ada, itu alur prosesnya itu harus benar-benar diwaspadai. Kemudian yang terakhir mungkin dari penanggung jawab itu sendiri ya. Jadi entah itu dari PT yang perwakilan di Indonesianya kah, terus Kusenkikangnya, TSK-nya di Jepangnya kah, atau mungkin lembaga bahasanya kah atau LPK atau yang lainnya, itu teman-teman cek benar-benar kredibilitasnya. Jangan-jangan cuma baru punya kantor seminggu gitu terus udah nge-share lowongan kerja tapi nggak ada senseinya atau nggak ada kredibilitasnya. Nah, kayak gitu perlu teman-teman cek juga sih. Kayak gitu, Mas. Oke, mungkin boleh ditambahkan Mas kayak pengalaman yang pernah Mas Faris hadapi dalam membantu teman Indonesia yang lagi di Jepang yang mungkin terjebak nih Mas di dalam red flag company ini. Apa ya, kalau selama ini karena kebetulan kedua kalinya saya datang ke Jepang dalam waktu yang lama ini, lingkungannya baik ya, dalam artian belum pernah ketemu orang yang benar-benar kena company yang nggak bener gitu ya. Sama ya, ini bukan kita jelekin masyarakat kita ya. Teman-teman pasti tahu lah, banyak orang Indonesia atau imigran kita yang tidak memiliki izin tinggal yang tetap atau dalam tanda kutip overstay. Nah, di Hokkaido ini agak unik karena iklimnya sendiri kan dingin ya. Itu nggak mungkin mereka overstay di sini karena kalau overstay di sini nggak punya visa, nggak punya izin tinggal, pasti mereka juga nggak akan punya pekerjaan. Nah, dari itu udah jelas perusahaan yang mempekerjakan mereka di sini tuh pasti legalnya tuh udah bagus gitu. Cuman yang tadi kalau melihat lagi pertanyaannya, untuk cerita-cerita yang agak serem lah ya, itu ada juga sih kadang pengalaman yang saya dengar ya, bukan saya alami langsung, teman-teman yang dipekerjakan tidak sesuai. Nah, tidak sesuai ini bisa macam-macam, tidak sesuai karena kontrak di awal atau tidak sesuai job desk yang di lapangan. Nah, job desk di lapangan itu yang paling banyak. Misal job desk awalnya itu di housekeeping, di building cleaning, di hotel. Tapi ternyata sampai ke lokasi suruh bantuin bangun rumah kayak gitu. Ya bukan housekeeping namanya, kalau rumahnya aja belum jadi kan namanya bangun rumah gitu kan, kumitate gitu, beda House lagi. building jadinya yang housekeeping ya. House building gitu. Nah, ya, nah itu kalau sampai terjadi kecelakaan kerja atau mungkin hal yang tidak diinginkan, itu yang kena kan juga kami sebagai organisasi yang menaungi mereka. Nah, kebanyakan hal-hal itu terjadi pertama karena si pekerjanya atau calon penerima pekerja itu nggak tahu entah kontraknya nggak dibaca, entah dari TSK-nya nggak menerjemahkan kontraknya dalam bahasa Indonesia, asal tanda tangan aja, asal cepat berangkat, atau perusahaannya yang nggak tahu. Itu juga banyak, karena jangan dikira orang Jepang tuh udah familiar sama semua model visa yang kita eh, tahu saat ini, kayak Tokutegino, Gijinkoku, ada visa high skill worker, itu mereka nggak tahu. Ibaratnya gini deh, kayak kita di Indonesia, kita lihat ekspatriat di Tamrin gitu. Wow, itu ada ekspatriat kerja di Indonesia. Itu visa apaan ya? Kita kan juga nggak tahu kan ya. Prosesnya gimana, mereka boleh kerja berapa jam di Indonesia, gaji mereka berapa, itu nggak semua orang Indonesia tahu ekspatriat di Indonesia itu seperti apa. Begitu juga orang Jepang. Nggak semua orang Jepang itu tahu, oh, kalau aku mempekerjakan special skill
Takute Gino ini, aku boleh mempekerjakan mereka di bidang ini, nggak boleh di bidang ini. Kalau aku mempekerjakan Kijinkoku itu dengan lulusan perhotelan, nggak boleh aku taruh di misal di pertanian atau di penerjemahan dokumen. Nah, kayak gitu-gitu mereka kadang juga nggak tahu. Nah, itu pengalaman yang apa ya sebetulnya ya menyedihkan sih, karena kadang kita harus memediasi antara perusahaan dan teman-teman yang mungkin di lapangan itu tadi balik lagi kemampuan bahasanya masih kurang. Jadi mereka nggak bisa counter balik kalau si saconya atau perusahaan bilang, oh kamu belum ada kerjaan nih di hotel, belum ada yang belum rame nih, kamu bantu bangun-bangun rumah dulu lah. Nah mereka nggak ada skill kayak gitu sih Mas Arya. Oke, baik Mas Faris. Jadi poin menariknya adalah memang yang paling penting referensi nomor satu itu adalah perhatiin kontraknya ya teman-teman. Kontrak itu Betul. benar atau enggak, terus habis itu job desk-nya seperti apa, sesuai dengan penawarannya atau enggak, kayak gitu ya. Dan pun kalau misalnya memang sudah bekerja, tidak menutup kemungkinan bahwa sebutannya mungkin honest mistake ya Mas ya, bukan dengan sengaja memperkerjakan di luar job, tapi lebih ke arah perusahaannya atau supervisornya tidak memahami regulasi yang berlaku kayak gitu. Jadi kitanya sebagai pekerja pun juga harus sadar akan hak-hak kita seperti apa dan harus bisa mengkomunikasikan, which artinya bahasa Jepang jadi hal yang penting lagi kayak gitu. Nah, kalau di Fasih teman-teman kalau misalnya ngambil kelas bahasa Jepang di kami dan apa namanya melamar kerjanya juga nanti via lamar kerja by Fasih, semua kontrak kerja dan job order itu akan selalu diinformasikan secara lengkap dan sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa memahami kontraknya. Kalaupun teman-teman bahasa Jepangnya masih belum lancar. Seperti itu. Nantinya dari Fasih pun dalam semua proses seleksi dan dalam proses negosiasi akan selalu mendampingi teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan offer yang terbaik lah untuk bisa kerja ke Jepang. Kayak gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Mas Deril saya berikan. Satu pertanyaan terakhir. Oke nih, ini buat Mas Adam dan Mas Alfaling ya lagi-lagi. Ini ada banyak teman-teman yang apa namanya, mereka itu kepengen juga nyusul kalian ke Jepang. Kira-kira ada pesan nggak nih khusus bagi mereka yang lagi ngejar nih mau kerja ke Jepang? Boleh dijawab mungkin dari Mas Alfaling kita dulu ya, kita menghargai yang sudah sepuh gitu. Ya, intinya dari yang persiapan bahasa tadi kan udah semua ya, biar nggak ngeripit. Mental kalian, kita kalau ngomong kerja di luar itu kan bukan ya sejam 2 jam atau kita bisa PP sesuka kita kan ya. Ketika kita udah berada di negara orang, kita terikat kontrak kerja, kita terikat visa izin tinggal kita nggak mungkin menye-menye atau mewek-mewek kita harus pulang, nengokin ini, itu, dan sebagainya. Banyak kisah-kisah teman-teman yang sedang berada di Jepang, lantas ada kejadian di Indonesia yang mereka tidak sempat pulang dan sebagainya. Nah, itu yang perlu teman-teman siapkan selain hal-hal yang sifatnya apa ya, bisa dipersiapkan secara materi lah, belajar, uang, kemudian kecakapan, keterampilan itu kan bisa kita siapkan secara materi. Tapi kalau secara mental itu kan teman-teman sendiri yang bisa meraba kondisi teman-teman, kondisi keluarga, kondisi lingkungan. Sebelum kita berangkat, kita benar-benar tekadkan entah apapun impian teman-teman, dari keuangan kah, dari step up karir kah, atau memang mungkin ingin tinggal lama di Jepang, itu teman-teman harus bertekad bulat bahwa ini langkah pertamaku ke Jepang dan niatkan aku tidak akan pulang sebelum aku benar-benar sukses di sana. Jangan sampai ya kayak Mas Alfaling tadi 2007 ke sini akhirnya balik lagi gitu kan. Ya tapi revenge-nya kan akhirnya bisa gitu. Nah, saya berpesannya jangan sampai seperti saya lah ibaratnya. Ya tapi semua ada hikmahnya. Begitu Mas Deril. Oke, terima kasih untuk Mas Alfaling kita, also known as aka Mas Faris. Selanjutnya kalau dari Mas Adam gimana nih? Luar biasa loh tadi loh. Berarti kalau Mas Faris ini Alfaling, mungkin Mas Adam ini Google Translate kali ya, gitu. Iya. Masih tempat paling sih SMA tuh ya. Sampai Iya. berapa tahun ya.
Ya setuju banget sih sama apa yang Mas Faris paparkan ya sebelumnya. Karena jalan kita tuh kan akan sepanjang niat kita, bagaimanapun itu gitu. Jadi nawaitunya dulu diperbaiki gitu. Niatnya tuh apa sih sebenarnya mau keluar negeri gitu, dan em, dijalani, diusahakan semaksimal mungkin gitu. Karena em, kayaknya saya banyak sekali melihat orang-orang yang pengen ke Jepang gitu. Atau sebenarnya banyak juga yang sering kontak saya, mau dong ke Jepang gitu, mau dong ini. Tapi pada akhirnya masih banyak alasan bahwa tapi gue nggak bisa bahasa Jepang, tapi ini masih Ah, perlu ngurusin ini, masih perlu ngurusin itu, masih perlu ada ini. Ya sebenarnya kalau masih bisa berpikir gitu, mungkin nggak kalian nggak pengen-pengen banget ke Jepang kali ya gitu. Jadi emang dari niatnya dulu sih, nawaitunya dulu diperbaiki gitu. Apalagi em, dari yang soal keluarga juga gitu ya. Kan kita jauh dari keluarga, jauh dari mana-mana gitu. Em, Terus ya ini sekarang sudah ada fasih yang bisa memfasilitasi untuk belajar bahasanya ya. Salah satu penyesalan terbesar saya itu kan adalah kemampuan bahasa saya ketika pertama ke sini tidak mumpuni gitu untuk mendengarkan, berbicara, dan menulis gitu. Sedangkan sekarang udah ada lembaga seperti fasih yang memfasilitasi ya, toh dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Karena ketika saya di sini dan saya bisa berbahasa dan saya bisa menulis, itu pasti akan jauh lebih cepat kenaikan karirnya gitu. Sama satu lagi terakhir, kalau boleh nambah ya, kalau sudah di sini gitu, minta tolong dijaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik Indonesia, karena akan kemana-mana nanti ujungnya. Nama Indonesia jadi jelek kalau kita berperilaku yang kurang baik di sini kan. Terus teman-teman yang mau ke sini juga jadi terhambat. Ya banyak macam-macam lah. Intinya dimanapun kalian berada ya, pelajaran PPKN-nya diingat lagi coba dari waktu SD gitu. Oke, luar biasa closing statement dari Mas Faris dan Mas Adam. Dari Kak Arya gimana nih? Mungkin ada Oh, tambahan ini. oke, baik. Terima kasih Mas Faris dan Mas Adam buat closing statement-nya. Aku mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir pada hari ini, dan aku juga mengucapkan apresiasi kepada teman-teman yang tetap stay sampai akhir acara. Hopefully acara ini membawa banyak insight bagi teman-teman dan memantik semangat teman-teman untuk bisa berkiprah di negeri Sakura. Sampai bertemu lagi di sesi webinar berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman.